Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat hikayah, semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sejarah singkat Kota Bogor. Selamat mendengarkan. Sejarah Bogor. Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibu kota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu. Naskah Carita Waruga Guru, 1750-an. Dalam naskah berbahasa Sunda kuna ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon paku jajar. K.F. Hole, 1869. Dalam tulisan berjudul De Batoe Toelis te Buitenzorg, Batu Tulis di Bogor, Hole menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Hole, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar, operi gens taande pakoe bomen. G.P. Rouwaer, 1919, dalam Encyclopedie van Nederlands in die edisi Stip B tahun 1919. Pakuan mengandung pengertian, paku, akan tetapi harus diartikan, paku jagat, Speaker der Wereld, yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan, menurut Rouwaer setara dengan Maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan, evenknie. Yang dimaksudkan Rouwaer adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Rouwaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Maharaja Majapahit. Ia sependapat dengan Hoeseen Jajaningrat, 1913, bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433. R. N.G. Poerbadjaraka, 1921. Dalam tulisan De Batoe Toelis bij Buitenzorg, Batu Tulis dekat Bogor, ia menjelaskan bahwa kata Pakuan mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno, Pakuan, yang kemudian dieja, Pakuan. 1. W. Ini tertulis pada prasasti Batu Tulis. Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan Pakuan. Kata Pakuan berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbadjaraka, berarti istana yang berjajar, aan Rigens taande hoven. Haji Tendam, 1957. Sebagai insinyur pertanian, Tendam ingin meneliti kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya, Verkeningen Rondom Pajajaran, pengenalan sekitar Pajajaran, pengertian, Pakuan, ada hubungannya dengan lingga, tonggak, batu yang terpancang di sebelah prasasti Batu Tulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam carita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Halwesi dan Sang Susuk Tunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian, paku. Ia berpendapat bahwa, Pakuan, bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota, Hofstad, yang harus dibedakan dari keraton. Kata, Pajajaran, ditinjaunya berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Wickler, 1690, yang memberitakan bahwa ia melintasi Istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tanggerang, disebut juga Ciliwung dan Cisadane. Tenda menarik kesimpulan bahwa nama Pajajaran muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran dalam pengertian Tendam adalah Pakuan di Pajajaran atau Dayeuh Pajajaran. Sebutan Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran dapat ditemukan dalam prasasti Batu Tulis nomor 1-2, sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada prasasti Kebantenan di Bekasi. Dalam naskah Carita Parahyangan ada kalimat berbunyi,
Sang Susuk Tunggal, Inyana NU Nyiuna Palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja Diraja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran NU Mikadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata, Sang Susuk Tunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana, untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang Hyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut Pakuan itu adalah Kadaton yang bernama Sri Bima dan seterusnya. Pakuan adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton atau istana. Jadi tafsiran Puerbajjaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam carita Parahyangan, yaitu istana yang berjajar. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada lima bangunan keraton yang masing-masing bernama Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik, Pancapersada, 5 keraton. Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surasowan di Banten dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibu kota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya, nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meluas menjadi nama ibu kota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya. Pendapat Tendam, Pakuan ibu kota, benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tome Pires, 1513, disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda itu bernama Dayo, dan terletak di daerah pegunungan, 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa di Muara Ciliwung. Nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kalapa. Jadi jelas, orang Pelabuhan Kalapa menggunakan kata Dayo, bukan Pakuan, bila bermaksud menyebut ibu kota. Dalam percakapan sehari-hari, digunakan kata Dayo, sedangkan dalam kesusastraan digunakan Pakuan untuk menyebut ibu kota kerajaan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dukung terus dengan like, subscribe dan bagikan ke semua sahabat yang lainnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.